Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maisha Ayuna Januarika, NIM 1931710074. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih membuat aplikasi penjualan barang di Microsoft Access modul 10 dan modul 11. Yang pertama itu modul 10 dulu ya. Kita klik tabel barang, baru kita pilih create, baru report wizard. Nah, gambaran seperti ini tuh kita pindahkan ke semua tuh ke select file, baru next. Nah, setelah itu untuk grouping level klik next aja. Terus tuh ada yang namanya untuk sort order, pilih kode barang, baru klik next. Setelah itu ada yang namanya layout report atau pilih layout tabular dan orientation portrait, lalu klik next. Setelah itu langkah terakhir silakan beri nama daftar barang, jangan tabel barang ya, supaya tidak tertukar. Setelah itu nanti kita lihat ada di bagian reportsnya itu ada tambahannya daftar barang. Nah, tampilannya seperti ini, ada kode barang, nama barang, harga beli, dan harga jual. Nah, bisa kita lihat itu kenapa sih US dollar, kenapa nggak RP. Nah, itu dari laptop saya US dollar bukan RP. Setelah itu kalau mau buat yang lainnya sama kayak daftar barang. Next kita masuk di modul 11 yaitu membuat kwitansi. Pertama query, klik kanan, baru copy, baru paste ya. Setelah itu ada tulisannya kayak gini, baru kita save, baru query kwitansi di area kosong. Setelah itu klik kanan pada query kwitansi. Nah, muncullah seperti ini gambarannya. Dan pada kotak kriteria nota, lalu klik kanan, pilih bold, baru seperti ini tampilannya. Dan setelah itu pada kotak kriteria nota terdapat rumus forms penjualan dan nota. Setelah itu kita save, baru kita klik menu create, baru report design. Dan tampilannya seperti ini, ada pack header dan pack footer. Nah, setelah itu kanan pada area kosong dan aktifkan header dan footer. Setelah itu klik kanan lagi area kosong, baru report, aktifkan report header dan footer. Tampilannya seperti ini. Atur posisi report header, detail dan footer sesuai yang diinginkan ya, atau teman-teman inginkan seperti ini boleh. Setelah itu double klik pada area titik kecil hitam di atas untuk memunculkan properti. Nah, seperti gambar ini. Terus tuh pada properti resort pilih query kwitansi ya teman-teman, query kwitansi. Selanjutnya ke tahapan desain, tambahkan label A besar dan A kecil yang dapat dipilih pada menu desain. Terus tempatkan di area report header dan ketik kwitansi. Oke, lakukan pengaturan fontnya supaya lebih jelas. Bisa pakai Arial Black atau Times New Roman. Ukurannya 20 biar lebih jelas. Atur posisinya supaya lebih rapi terlihat. Oke, selanjutnya kita ke menu desain lagi dan tambahkan 4 buah text box AB pada menu desain di area report header. 4 buah dan atur posisinya serapi mungkin supaya tidak berhamburan dan terlihat jelas. Diatur serapi mungkin ya teman-teman, supaya yang membaca enak dan kita bisa jelas tulisannya seperti apa. Oke, untuk pengaturan posisi seperti ini kita harus benar-benar teliti ya teman-teman, supaya tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan. Terkadang kalau kita aturnya posisinya tidak teratur, takutnya nilainya tidak akan keluar atau angka yang dalam kwitansi tersebut tidak keluar. Jadi kita atur posisinya seteliti mungkin supaya tidak terjadi kesalahan. Dan harus sabar sih. Oke, bisa dilihat sudah rapi. Terus kita ganti namanya menjadi nota, tanggal jual, nama penjual, dan nama pelanggan. Bisa dilihat, itu bisa diatur lagi posisinya supaya terlihat lebih rapi lagi. Masih dalam perapian supaya terlihat lebih bagus dan rapi. Setelah sudah rapi, kita bisa tambahkan 5 buah label lagi di bawah. Kita bisa tulis kode barang, nama barang, harga jual, jumlah jual, dan total jual. Kita bisa rapiin lagi supaya terlihat lebih rapi. Nah, posisinya udah seperti ini rapinya ya teman-teman.
dan kita bisa tambahin garis line di desain. Nah seperti ini, lurus, pokoknya lurus, tidak boleh bengkok. Kalau bengkok itu bakal garisnya tidak lurus dan itu tidak pas. Kalau tidak pas, takutnya malah tidak rapi dan berhamburan. Seperti itu teman-teman. Oke, kita bisa lihat panjangnya kita harus samain ya, dari kotak kode barang ke kotak total jual. Itu harus benar-benar sama panjangnya, tidak boleh lebih atau kurang, supaya terlihat lebih jelas dan teratur. Seperti itu, diatur posisinya. Udah rapi ya garisnya, dan kita bisa tambahin lagi 5 buah text box di area detail. 5 buah text box seperti di area report header, yaitu kode barang, nama barang, jumlah jual, total jual, dan harga jual. Dan garisnya harus sama ya, kotaknya garisnya harus sama supaya terlihat lebih rapi dan teratur. Ini kita masukkan kode barang sama-sama di atas. Yang kedua itu sama, yaitu nama barang. Kita masukkan nama barang, dan yang ketiga itu tetap sama, harga jual juga, tapi kita masih atur posisinya supaya kelihatan lebih rapi dan sama seperti di area report header. Oke, setelah itu harga jual, jumlah jual, dan total jual. Setelah itu kita tambahin lagi satu text box di area report footer, yaitu kita beri nama subtotal, namanya subtotal. Dan ini kita rapiin dulu, diatur dulu posisinya supaya lebih rapi dan terlihat tidak berantakan. Ini subtotal ya, subtotal, dan rapi lagi. Oke. Setelah itu klik unbound pada nota, pada properti, pilih control search. Silakan pilih nota dan namanya disesuaikan dengan pilihan sehingga harus sama. Jadi kalau misalnya namanya nota ya nota, tanggal jual ya tanggal, nama penjual ya nama penjual, nama pelanggan ya nama pelanggan. Harus sama, tidak boleh beda. Kalau beda bakal tidak teratur. Seperti itu. Setelah itu di bagian subtotal kita beri rumus sum dalam kurung total jual. Harus ada sama dengannya ya teman-teman, gak boleh enggak. Baru kita save dan beri nama kwitansi, dan kita masuknya di reports seperti itu. Selanjutnya klik kanan form penjualan, pilih design view, baru kayak gini tampilannya. Baru kita klik button XXX di area yang kosong. Setelah itu pada menu desain baru akan muncul kotak wizard dengan tampilan seperti ini. Di next aja, tapi tetap harus di ini teksnya tuh cetak kwitansi ya teman-teman, baru habis itu next, baru finish. Jadi tampilannya seperti ini. Nanti di command 18 nya itu terganti cetak kwitansi. Nah seperti ini ya, namanya cetak kwitansi, bukan command 18 lagi. Diatur posisinya, disamain ya seperti itu, dilebarin sama dengan di total bayar panjangnya. Bisa kita lihat. Setelah itu klik kanan pada judul form penjualan, pilih form view. Kita tunggu loadingnya. Tunggu sebentar, loadingnya memang agak lama, jadi mohon bersabar. Nanti akan muncul form penjualan seperti ini. Nah, muncul form penjualan seperti ini. Jadi itu ada tulisan cetak kwitansinya, yang di modul sebelumnya kan memang belum ada cetak kwitansi, sekarang sudah ada. Jadi langsung terbuka deh. Kalau kita tinggal klik kwitansinya langsung terbuka seperti ini. Saya nomor 2 nih seperti ini. Yuliani. Terus dihapus, di X dulu baru kita cetak kwitansi lagi. Nah, seperti ini tampilannya. Oke, sekian penjelasan aplikasi penjualan barang di Microsoft Access dari saya. Mungkin teman-teman emang ada yang belum paham atau kurang dimengerti, bisa ditonton aja videonya.
Kalau emang ada yang pengen ditanyakan silakan aja bertanya. Mohon maaf ada kesalahan dan kekurangan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali dan semangat belajarnya ya teman-teman. Dadah.